menurut tuh narasi AI masih bagus gak sih? Karena kalau ngelihat di orang Indonesia katanya AI itu masih bagus dan berpotensi untuk dibeli. Siapa yang bilang? Nggak tahu sih. Tapi kalau konsen gini, tapi kalau secara mindshare memang AI itu masih leading walaupun turun terus persentasenya. Menurut gue sih sejak adanya DeepSeek nih susah ya. Karena DeepSeek itu ibarat dia bisa bikin AI yang kelasnya billion dollars, tapi dengan biaya yang sangat murah gitu loh. Coba lu perhatiin sejak DeepSeek muncul, harga koin AI itu turun semua. Nggak ada bounce-bounce-nya sama sekali. Dan orang udah kayak fuck it AI agents. Apalagi sekarang Grok jadi AI agents kan. Lu kalau gue liat komen tweet sesuatu isi komennya Grok answer this ya, iya lagi retard banget, orang nggak bisa mikir apa gitu loh. Agak susah walaupun mungkin masih ada, karena gue inget gue pernah bilang the beautiful of AI coin adalah kita nggak tahu value-nya berapa, sehingga kan bisa digoreng terus nih. Ya kan, kita lihat dari sisi trader ya. Kita punya target yang nggak tahu berapa gitu. Nah tapi kalau udah ada kayak DeepSeek, udah ada Manus, Grok juga bisa bikin yang kayak gitu, ketahuan value-nya, sehingga udah nggak bisa terlalu tergoreng, sehingga kayak faktor spekulasinya agak susah gitu loh. Gue sih melihat kalau di posisinya market seperti ini yang uncertain, lebih bagus gue akan mencari posisi entry di Bitcoin, entry di layer 1 yang punya growth-nya masih oke. Misalnya Solana, Hyper, EVM, Berachain. Tapi gue harus memerhatikan unlock-nya kapan. Gue harus memerhatikan ekonominya gimana. Harus memerhatikan usage-nya, TVL growth-nya. Banyak sih yang harus diperhatiin. Tapi lebih safe dibanding kita masuk langsung ke altcoin pada sektor tertentu. Karena kalau gue perhatiin dari cycle sebelumnya, ada beberapa sektor altcoin yang benar-benar gak naik sama sekali. Gaming, privacy, DeFi cuma beberapa, DePIN cuma beberapa, RWA cuma beberapa. Yang merem naik itu AI, tapi pun kayak banyak rotationnya cepet banget, ya kan. Sehingga kalau gua menatap cycle selanjutnya akan lebih benar-benar laser fokus lagi. Mana aja nih yang menjadi pertimbangan, dan sekarang susah banget untuk ditebak karena money flow-nya nggak ada. Ke Bitcoin aja kecil, sehingga kalau money flow ke Bitcoinnya udah oke, baru akan kelihatan sektor mana nih ngedeteknya lebih mudah. Cara deteknya gimana? Cari aja yang runner, beberapa koin yang runner, nah itu kayaknya akan kesana gitu. Atau enggak cari aja teman-teman lu mau masuknya kemana. Nah tanya teman-teman aja kira-kira apa bro yang bagus koin gitu aja. Ya menurut gue sih tugas di kripto selain lu jago tentang knowledge ya cari network yang oke. Karena itu biasanya datang alpha dari situ. Itu kenapa gue bisa dapat Kaito AI tahun 2023 kan. Iya. Berarti di part sebelumnya lu bilang kalau tanda paling gampang adalah inflasi. Kalau inflasi akhirnya berhasil di-achieve, lu akan masuk, itu berarti bukan masuk ke koin-koin yang nggak pasti dong. Lu masuknya berarti Hyperliquid, Bitcoin, Solana, Ethereum gitu ya? Iya, baru itu mungkin gue sih baru suka beberapa DeFi ya. Kayak AV, Layer 1 sekarang sih Sonic lumayan menarik, cuman nggak tahu nih nanti setelah ponzi-ponzinya cooldown apakah mereka masih bisa thriving atau enggak. Terus Fluid, Pendle, Spectra lumayan menarik buat gua. Tapi ya lihat nanti lagi karena sekarang ini mindshare DeFi itu meningkat karena orang yang tukang-tukang goreng meme coin dan AI agent ini udah gone, orang bahas fundamental lagi. Taiki aja udah beli maker lagi nih ngomong-ngomong. Dia bahas tentang AI coinnya udah selesai, udah jualan part coin, dia beli maker lagi, beli AV gitu loh. Nah kita harus lihat apakah orang akan eventually ternyata balik bullish ke utility coin atau gimana. Money flow-nya itu paling penting, money flow, dan itu kelihatan dari ya mindshare, dari ya kalau pakai Nansen tuh kelihatan banget orang beli apa gitu loh. Iya. Ya udah itu aja ya, sih. Karena sekarang nggak bisa, kayak susah banget untuk menebak kayak setahun ke depan apa nih dengan kondisi kripto yang perubahannya cepet banget kan. Emangnya lu menyangka dalam 100 hari pertama strategic Bitcoin Reserve udah terjadi? Ya enggak kan. Walaupun kita sudah bisa melihat kira-kira seperti apa akan dieksekusi, tapi nggak menyangka secepat itu kan. Ya betul. Gue agak tertarik sama lu bilang Sonic ini lumayan menarik gitu. Di 2025 lu nggak bosen ya bahas layer ini lagi. Emang unique selling point dari Sonic. Why Sonic? Why should we make another
fucking layer. Tergantung mereka bisa nahan liquidity atau enggak, dan mereka ada inovasi apa. Kan di awal mereka pasti ngelakuin TVL acquisition lewat insentif dan sebagainya, wajar. Tapi kan rate-nya pasti lama-lama menurun nih. Setelah rate-nya menurun, apakah ada builders yang membuat suatu hal yang membuat TVL-nya bertahan di sana? Berarti unique selling points-nya sekarang apa tuh? Sonic itu dia membagikan gas yang di-spend oleh user ada di apps tertentu ke di apps-nya. Oke. Basically you bridge for free. Bukan, no. Misalnya gue pakai ETH di Pendle. Oke. Gasnya dibayar ke ETH, didapatkan oleh para validator kan. Oke. Nah, kalau di Sonic, gas yang gue spend untuk berinteraksi dengan Pendle itu akan dikasih ke Pendle. Sehingga builder itu dapat insentif kalau di apps-nya rame. Gitu. Sehingga itu bisa aja mengundang builders. Itu unique selling point-nya dibanding kan kalau misalnya Solana nih rame, yang terimanya kan validator Solana dan Solana kan. Nah, kalau di Sonic 90% dibalikin ke di apps-nya lagi. But can builders attract users? Nah, makanya di awal mereka dapetin TVL acquisition dulu dong, supaya ada pemain nih. Kalau dari awal sepi mau ngomong apa? Kalau udah ada pemain, nah sekarang tugas fase 2-nya tugas si dev cari builders gitu. Jadi tesisnya mereka seperti itu. Apakah akan kejadian atau enggak, atau berjalan dengan baik atau enggak, ya nggak ada yang tahu. Tergantung Bitcoin lagi menurut gua. Kalau Bitcoinnya tiba-tiba rungkat berapa 50.000, wah. RR untuk beli Bitcoin aja jadi oke banget. Gila, dari 2017 enggak sih, dari 2015 sampai 2020 10 tahun men, kita masih layer aja. Ya karena memang arena tempat bermain itu yang paling untung, bro. Ya kan, karena secara teknologi kan moving. Dulu orang privacy coin, terus game, terus ada yang DeFi, tapi kan arena bermainnya ini yang improve juga. Iya. Betul. Tinggal kita mantau aja sih kenapa dia nggak ada di Pendle ya. Ada Pendle? Sonic. Ada Pendle. Gua cut itu karena gua retard. Gua cut pokoknya. Udah ada sekarang. Ada ya? Ada. Kan Andre orang-orang DeFi. Pada saat market lesu gini kan YT pasti ini dong, pasti gede dong. Lu speculate ke YT gak sih? Justru jangan speculate ke YT, karena airdropnya potensialnya kecil. Jadi pilihan lu LP atau PT aja. Kenapa? Bukannya justru orang-orang akan rebalancing ke PT karena mereka merasa ini rame, jadi ini beresiko, jadi mereka pindah. Jadi harga YT-nya murah kan? Ya menurut pengalaman gue sih nggak akan worth it karena kayak airdropnya tuh berat gitu aja. Berarti sekarang strateginya memang wait and see, liburan, malah mau liburan ke negara lain. Aduh, ya bagus sih. Betul sih. Daripada gue trading rugi, ya mending pakai potensi ruginya, mending gue liburan. Ya kan, the art of doing nothing. Karena lu kalau lihat chartnya Bitcoin, akumulasinya lama, naiknya 2 minggu, terus akumulasi naik 2 minggu. Akumulasinya bisa 6 bulan loh. Nggak ngapa-ngapain tuh, bolak-balik, terus naiknya 2 minggu, terus akumulasi naik, akumulasinya udah turun dia. Jadi kayak pumpnya tuh bentar, terus ada alt season bentar, pada koin-koin tertentu, terus udah sisanya nggak ngapa-ngapain. Sisanya kayak back and forth gitu loh. Ya mendingan nggak usah ngapa-ngapain lah kalau kayak gitu. Kalau makin lama kripto ini makin nempel sama TradFi, makin gak relevan ya bull run cycle itu. Oh iya, menurut gue sih udah nggak ada 4 tahunan lagi. Kita udah masuk ke satu long cycle ikutan barang saham gitu. Itu kenapa gue yakin in a long term harga Bitcoin akan naik terus. Jadi nggak akan ada yang kayak minus nggak akan bubble gila terus turun minus 70% itu udah nggak ada. Tapi minus kayak 50% mungkin masih ada gitu. 40-50% mungkin masih ada. Tapi yang bubble terlalu gila-gilaan mungkin harus nunggu economic boom lagi, yang dimana orang semua punya duit terus beli Bitcoin gitu. Iya. Dan market always surprise us kan. Kan banyak orang kalau lu tanya setahun lalu menurut lu market selesainya kapan? Oh November Desember 2025 gitu kan. Ternyata menurut gue sih cycle-nya udah nggak 4 tahunan lagi. Ini udah long cycle. Sekarang memang lagi koreksi, tapi ketika pada saatnya gue rasa nanti Bitcoin akan di titik yang secara risk and reward udah oke lagi ya, gue akan masuk lagi. Anggaplah market itu nanti bullish ya. Pada saat market bullish, bisa nggak sih lu merumuskan, oke lah sekarang memang udah di luar kepala, lu bisa menilai sebuah project itu bagus atau jelek dengan ya scrolling aja udah tahu gitu, screening cepet aja udah tahu. Tapi bisa nggak sih lu merumuskan untuk kami para normis, gimana caranya kita nilai sebuah project atau narasi itu akan happening gitu, akan hype per liquid.
Iklan tipis-tipis. Apa gitu? Kalau untuk hal hype, money flow sih, udah money flow aja. Kalau banyak yang beli ya berarti itu akan happening karena price bergerak lebih dulu dibanding fundamentalnya. Jadi harganya udah naik baru orang sadar kenapa ini could become something gitu. Akan menjadi satu hal yang besar. Harganya naik duluan gitu. Dan fundamentalnya kan bisa kayak dalam tanda kutip dibuat-buat. Oke, nanti tuh kayaknya di video selanjutnya bisa dibahas gimana caranya kita ngelihat itu kan jarang bahas on-chain, nanti lu bilang nggak OG lagi, makanya harus bahas on-chain. Nah, on-chainnya pakai apa? Nah, nanti ada layarnya di sini nggak? Nggak, tapi bahas on-chainnya, lu ngelihatnya apa gitu? Apa yang lu lihat untuk ngelihat money flow ini mulai terjadi? Apakah Twitter atau lu ngelihat sendiri di on-chainnya di bank? Apalagi platform-platform on-chain Dex ini? screener gitu. Dex screener, terus Nansen sama Dun itu ini ya platformnya nerd. Nerd banget itu, DeFi nerd banget itu. Gitu. Nah, Ya, nanti di next platform di next video lu bahas itu. Oke.